Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang pasti relevan banget buat banyak dari kita, yaitu perjalanan sosiologis dan psikologis para mahasiswa yang berani ninggalin zona nyaman di kampung halamannya demi menempuh pendidikan tinggi. Kita akan sama-sama mengeksplorasi apa yang sebenarnya terjadi di dalam benak dan kehidupan sosial mereka waktu pertama kali nabrak lingkungan yang sama sekali baru. Oke, tanpa berlama-lama, mari langsung kita mulai. Kita mulai dari fenomena utamanya nih, fenomena mahasiswa perantau. Coba bayangkan angka ini. Menurut data dari Badan Pusat Statistik di tahun 2023, ada sekitar 597.000 mahasiswa yang merantau. Hampir 600.000 individu. Angka yang luar biasa masif, bukan? Artinya, fenomena ini bukan sekedar urusan memindahkan koper dari satu kota ke kota lain. Perpindahan ini adalah sebuah lompatan budaya yang monumental. Setiap orang yang merantau ini membawa serta bahasa, nilai, dan kebiasaan dari kampung halamannya untuk berkumpul di satu titik baru. Nah, lalu apa yang terjadi saat mereka semua tiba dan berkumpul di kampus? Yap, gegar budaya atau culture shock. Di dalam jurnal yang sedang kita bedah, ada contoh nyata yang menarik banget soal gesekan sosial ini. Bagi sebagian mahasiswa perantau, ngobrol pakai intonasi tinggi atau suara keras itu normal banget. Di kampung halaman, itu justru tanda keakraban. Tapi bayangkan, begitu sampai di lingkungan kampus yang baru, gaya bicara yang persis sama malah sering disangka marah atau emosional. Niatnya sih mau menunjukkan sikap ramah. Sayangnya malah ditangkap sebagai sebuah ancaman. Dan ini bukan cuma soal nada suara loh, urusan milih kata ganti orang juga bisa bikin canggung banget. Di beberapa daerah asal, pakai kata saya dan kamu itu adalah bentuk tata krama tertinggi yang diajarkan dari kecil. Tapi pas dipakai di tongkrongan kampus, tiba-tiba rasanya jadi aneh, terlalu formal dan tanpa disadari malah bikin tembok pembatas sama teman-teman baru. Rasanya kayak lagi wawancara kerja yang serius banget, padahal Anda cuma mau pinjam catatan kuliah. Nah, buat ngejelasin kenapa semua benturan ini bisa terjadi, sosiolog Pierre Bourdieu punya satu istilah yang namanya habitus. Terdengar akademis banget ya, tapi tenang, bayangkan begini. Habitus itu pada dasarnya adalah ransel budaya tak kasat mata yang selalu Anda pakai kemana-mana. Saat berangkat dari rumah, ransel ini udah terisi penuh sama kebiasaan dan norma-norma lokal Anda. Terus, Anda bawa ransel ini ke arena sosial kampus yang baru. Wajar banget kan kalau terjadi gesekan saat isi ransel Anda bertemu dengan isi ransel budaya orang lain? Lalu, gimana cara mereka bertahan dan beradaptasi dengan isi ransel yang beda-beda ini? Mari kita bahas strateginya. Tentu aja, mahasiswa perantau nggak cuma diem aja ngeliat gesekan tersebut. Mengutip teori negosiasi identitas dari Stella Tingtomi, ternyata mereka mengambil langkah-langkah taktis secara sadar loh untuk menyesuaikan diri. Pertama, mereka pakai metode amati, pelajari, dan lakukan sebelum mulai bertindak. Kedua, mereka mulai ngerem dan menyesuaikan bahasa, misalnya mengurangi logat daerah di kelas. Ketiga, mereka memutuskan untuk aktif di organisasi kampus buat ngebangun koneksi. Dan yang keempat, ini esensial banget. Mereka selalu menjaga hubungan dengan keluarga di rumah sebagai pondasi kekuatan emosional mereka. Menariknya lagi, proses adaptasi ini bahkan termanifestasi ke hal-hal visual. Di sosiologi, ini disebut performativitas. Jurnal ini nemuin kalau banyak mahasiswa perantau sengaja ngubah gaya berpakaian mereka jadi jauh lebih rapih pas berangkat ke kampus. Ini bukan sekedar urusan mau tampil gaya loh, ini adalah mekanisme pertahanan diri. Dengan baju yang rapi, mereka memproyeksikan citra diri yang aman, menghindari stigma negatif, dan pastinya mempermudah mereka dapat penerimaan dari lingkungan baru. Cerdas sekali kan? Tapi ingat, adaptasi ini nggak bisa cuma ngandelin mahasiswa. Disinilah pentingnya validasi dari dosen. Lingkungan akademik punya peran yang luar biasa penting. Ada satu cerita anekdot di jurnal ini yang benar-benar menghangatkan hati. Coba bayangkan momen sederhana waktu dosen lagi manggil nama pas absensi di awal kelas. Dosen ini nggak cuma sekedar absen, tapi beliau nanya dan ngasih apresiasi ke ciri khas daerah asal mahasiswa tersebut. Kelihatannya sepele ya, tapi tindakan pengakuan sederhana ini secara ajaib bisa langsung ngubah keseluruhan pengalaman kampus mahasiswa tersebut jadi jauh lebih positif. Kenapa hal sekecil itu dampaknya bisa segede itu? Jawabannya adalah validasi identitas. Saat seseorang merasa akar budayanya diakui dan diterima, apalagi oleh figur otoritas kayak dosen, muncullah apa yang disebut rasa aman identitas. Mahasiswa jadi nggak perlu lagi sembunyi di balik topeng. Nah, rasa aman inilah yang ngasih dorongan kepercayaan diri luar biasa buat aktif di kelas, berani berpendapat, dan pada akhirnya ngebantu banget ke prestasi akademik mereka. Setelah semua proses panjang itu, sampailah kita pada lahirnya identitas hibrida baru. Jadi, apa hasil akhir dari melewati gegar budaya, menerapkan strategi adaptasi, dan dapat validasi? Mereka bertransformasi membentuk identitas hibrida. Berdasarkan pemikiran sosiolog Stuart Hall, intinya begini.
Beradaptasi dengan budaya kampus sama sekali bukan berarti Anda membuang jati diri atau melupakan asal-usul Anda. Anda justru sedang menciptakan sebuah remix yang dinamis. Anda bawa nilai-nilai keren dari kampung halaman Anda, terus dipadukan secara indah sama kebiasaan-kebiasaan positif yang baru di kampus. Anda nggak berubah jadi orang lain. Anda justru sedang menjadi versi diri Anda yang jauh lebih kaya. Dan proses ini dirangkum dengan sangat brilian lewat sebuah kutipan mendalam dari Stuart Hall. Identitas bukanlah sesuatu yang statis, identitas adalah sebuah proses untuk menjadi. Dalam banget kan? Kutipan ini menangkap esensi transformasi di balik kata merantau. Pengalaman migrasi pendidikan ini adalah proses penciptaan diri yang nggak pernah berhenti, di mana setiap gesekan sosial pada akhirnya justru mendewasakan kita. Nah, sekarang giliran Anda nih, terutama buat Anda yang punya pengalaman merantau, gimana ceritanya? Pernah nggak sih ngalamin gegar budaya yang bikin kaget? Dan apakah Anda menyadari kalau secara perlahan, Anda juga udah ngebentuk identitas hibrida ini? Coba refleksikan dan bagikan cerita seru Anda di kolom komentar. Dan pastinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel ini, supaya kita bisa terus belajar bareng, dan Anda nggak ketinggalan sesi pembahasan menarik kita berikutnya. Terima kasih banyak sudah menemani saya hari ini, dan sampai jumpa!